صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa'adani Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma ij'al hadha ijtima'an tamman khalisan wa khulsan liwajhika wa sababan li mardhatika bijahi sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah lana hikmataka wansur 'alaina bi barakatika وعلمنا لباس عافيتك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمين والمحترمين, para masyayikh, para guru, dan juga para tokoh, para hujjaj, seluruh pengurus GKM Masjid As-Siratal Mustaqim, dan juga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini Allah terus melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tetap kita syukuri dengan bagaimana kita mempergunakan segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, baik sehat walafiat, umur panjang, dan nikmat-nikmat yang lainnya, khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pertanggungjawaban kita nanti di yaumil qiyamah tentang apa yang Allah berikan kepada kita ini menjadi syafaat buat kita bisa meraih kebahagiaan akhirat, bukan hanya dunia. Dalam kebahagiaan yang kita cari dan kita raih, tetapi akhirat itu lebih utama. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi besar kita Habibana al-Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan juga tentunya kita selaku umat Rasulullah yang senantiasa berharap syafaatnya. Mudah-mudahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala digolongkan kepada umat-umat Rasulullah yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lanjut di hikmah yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Ma tawaqqafa, tidak akan terhenti, tidak akan merugi apa
matlabu, sebuah tujuan. Anta yang adapun kamu talibu, itu yang mencarinya, birabbika, dibarengi dengan adanya Allah. Wala tayassara, dan tidak akan menjadi mudah apa matlabu, tujuan kita, apa yang kita cari. Anta yang adapun kamu qalibu, itu mencarinya, binafsika, dengan hanya mengandalkan diri. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kita menyikapi kehidupan ini, kehidupan dunia yang penuh dengan ujian. Kemarin kita jangan sampai kita merasa aneh kalau hidup ini tidak lepas dari yang namanya ujian. La tataqar wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi. Kalau hidup kita di dunia ini selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan. Selesai permasalahan satu, timbul lagi permasalahan yang lain. Dan setiap manusia hidup dengan permasalahannya masing-masing. Karena Allah tahu kadar kemampuan masing-masing, maka ujiannya pun Allah berikan sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Dan itu jangan aneh, karena itulah sifatnya dunia. Dunia itu adalah darul balwa, darul fitnah. Di hikmah yang sekarang, yakni hikmah yang ke-25, Al-Imam Ibnu Athaillah menekankan kepada kita, ma tawaqqafa madlabun anta talibu bi rabbika. Dalam kehidupan dunia ini tidak akan pernah kita akan terhenti sebuah tujuan, cita-cita, apa yang kita maksud, antara itu yang kamu cari, yang kita cari itu birabbika, kalau selalu kita melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dalam setiap aktivitas kita, baik itu pekerjaan yang sifatnya duniawi maupun sifatnya ukhrawi, janganlah sampai kita itu tidak melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuatu yang selalu kita libatkan Allah, maka Allah tidak akan menghentikan apa-apa yang kita cari. Allah tidak akan pernah memotong, dalam artian tidak akan pernah tidak memberikan apa yang kita cita-citakan. Kalau seandainya kita selalu libatkan Allah. Kadang-kadang kita begini, kita itu selalu egois, selalu merasa sombong asalnya dengan kemampuan kita, dengan akal kita, dengan kepintaran kita. Contoh kecil, ketika kita punya anak kita Allah uji dengan sakit. Di situ akal kita dengan keilmuan kita, dengan kemampuan kita, langsung yang kita pikirkan itu, ini anak harus dibawa ke rumah sakit, ketemu dengan dokter yang bagus. Walaupun mahal, saya bayar, saya punya uang. Begitu terlintas dalam diri kita. Ya.
Kita bawa anak kita ke dokter, rumah sakit yang bagus dengan mengandalkan pengetahuan, kemampuan, dan juga finansial yang kita miliki. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali kita lupakan. Kita tidak libatkan Allah. Yang kita andalkan bagaimana kemampuan kita dan kemampuan dokter yang kita anggap dokter yang bagus, yang bisa menolong anak kita daripada sakit ini. Padahal yang baik adalah bagaimana kita pertama kali melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diuji dengan musibah, mau anak sakit atau lain sebagainya, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata-kata inna lillahi itu bukan hanya untuk yang meninggal saja. Anak panas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak kita milik Allah dan anak kita pun akan kembali kepada Allah. Sakit ini dari Allah yang menyembuhkan kepada Allah. Ya Allah, aku memohon dengan keadilan wahai Zat yang menyembuhkan orang sakit, sembuhkan anak saya. Baru di situ kita bawa ke dokter. Maka itu namanya kita beraktivitas, kita melakukan sebuah pekerjaan, ingin anak kita sembuh, tapi selalu melibatkan Allah untuk kesembuhan kita. Walaupun dalam prakteknya kita tetap membawa anak kita ke dokter. Begitu juga dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita raih saat ini. Kadang-kadang kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hal tadi yang tadi ketika anak kita dibawa ke dokter karena tidak melibatkan Allah, Allah tidak dilibatkannya sudah di akhir. Ketika anak kita nggak sembuh-sembuh, makin kritis baru ingat sama Allah. Kayak kita modelnya dulu mungkin hidup kita belum senang, kita belum punya rumah, bahkan kita belum punya pasangan. Ingat sama Allah, ya Allah berikan kemudahan, ya Allah naikin jabatan, ya Allah kasih saya pekerjaan, ya Allah saya pengen rumah, ya Allah saya pengen kendaraan. Ketika kita belum punya, ingatnya sama Allah. Tapi giliran Allah kasih semua yang kita ingin, karena awalnya kita melibatkan Allah, kita sudah tidak melibatkan Allah lagi. Syukur kita kurang sama Allah. Wajar kalau seandainya walaupun kita sudah diberikan apa yang kita inginkan pada saat kita belum punya pasangan, Allah sekarang kasih pasangan, belum punya rumah, sekarang Allah kasih rumah, belum punya mobil, sekarang Allah punya mobil. Wajar kalau seandainya kehidupan kita setelah Allah kasih kita lupakan Allah, kita hidup kok seperti ini saja. Kebahagiaan kita tidak full. Kenapa? Karena kita tidak melibatkan Allah, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i." Kalau seandainya penduduk kampung kita, orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman yang benar. Iman yang benar seperti apa? Mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai sifat yang wajib, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mempunyai sifat yang mustahil. Allah mempunyai sifat yang jaiz. Terlebih lagi yang jaiz,
hujan hingga hujan berarti Allah takut sama pawang hujan. Kalau Allah takut sama pawang hujan dalam akidah berarti Allah lemah. Berarti Tuhannya Allah ya pawang hujan berarti. Nah ini akidah sudah acak-acak. Begitu juga Allah boleh menjadikan fulan bin fulan menjadi orang yang kaya, boleh juga menjadikan orang miskin. Maka kalau seandainya kita Allah takdirkan menjadi orang seperti ini, maka itulah kehendak Allah. Mau usaha bagaimanapun kita, totalitas bagaimanapun usaha kita, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan pernah terjadi. Dan itu adalah sifat teknisnya Allah. Allah tidak bisa dipaksa. Orang usaha, orang dagang, kira-kira dagang itu wajib untung atau enggak? Dagang itu wajib untung enggak? Kalau buat orang yang dagangnya wajib untung. Yang saya tanya sekarang, orang dagang semua untung enggak? Berarti yang ngasih untung siapa? Pribadi orang yang dagang pengennya untung. Semua nggak ada orang dagang pengen untung, nggak ada. Tapi karena yang memberikan untung itu Allah, maka dalam kenyataannya, oh ada orang yang dagang dia tidak untung bahkan yang buat untung atau rugi berarti siapa? Itulah Allah. Jadi Allah berarti dagang menjamin untung kan? Jadi seperti itu. Keyakinan kita tanamkan sehingga ketika kita selalu ingat dengan Allah, melibatkan Allah dalam setiap pekerjaan kita, kita tidak akan pernah mengeluh. Tidak untung saat ini, Allah punya rencana lain. Tidak berhasil saat ini bukan berarti tidak berhasil. Oleh karenanya kita harus benar-benar tanamkan keimanan dalam diri kita. Jadi tidak akan pernah merasa rugi, tidak akan pernah terhenti. Sebuah tujuan hidup kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Kalau seandainya kita mencarinya selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yakin semuanya Allah, dan inilah implementasi daripada la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alat berjalan apa? Dalam diri kita buat berjalan pakai apa? Pakai kaki. Ada nggak orang punya kaki nggak bisa jalan? Berarti yang ingin jalan kaki atau siapa? Kalau saja kaki alat berjalan, maka setiap orang yang punya kaki harus berjalan. Tidak ada yang punya kaki yang tidak bisa berjalan, harus berjalan. Berarti yang memberikan kekuatan untuk berjalan adalah Allah. Yang atur tidur siapa? Yang tidurin kita siapa? Kalau kita yang atur tidur kita, sekarang ini tes mata kita untuk tidak tidur 3 hari, paksain di mata. Jangan 3 hari, sehari semalam gak tidur, kira-kira gimana? Terus siapa yang bikin kita harus tertidur? Gak ada apa-apa. Makanya kita jangan dari diri kita sendiri. Jangan sombong. Apa yang kita sombongkan? Amat tidur aja gak apa. Mohon maaf, mau buang kotoran, mau buang aja ya. Apa kita yang bisa ngatur? Pengennya lah kalau lagi nyetir, kalau lagi berjalan, gak ada pengen buang aja ya. Apalagi kalau udah ini kalau jauh dari saya, tiba-tiba pengen kita buang. Kalau kita yang atur sendiri,
maka kita bisa atur. Nyatanya tidak. Yang menelitkan mata siapa? Allah. Ada yang bisa atur kelima mata kita. Kita atur sendiri justru saya enak. 1 menit 10 kali menit kira-kira enak nggak? Refleks saja. Karena Allah sudah mengatur dengan syaratnya bagaimana dan kapan harus mengeningkan mata kita. Jadi enak. Napas kita pun berhembus diatur sama Allah. Bagaimana napas kita itu dalam 1 menit berhembus? Coba kalau kita yang ngatur 10 kali tarikan napas dalam 1 menit kira-kira enak nggak? Nah ini yang harus kita sadari dalam hal-hal yang lain. Jadi dalam kehidupan kita selalu libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau seandainya kita melibatkan Allah, semuanya tidak akan pernah merasa kita susah. Karena di situ ada Allah. Kalau kita ikhtiar mati-matian, tapi tujuan yang kita cari belum tercapai, Allah punya waktu, Allah punya cara, dan Allah punya sesuatu yang terbaik yang Allah akan berikan kepada kita. Karena minimnya keimanan kita, keyakinan kita, seringnya kita itu kecewa. Kecewa dengan apa? Kecewa dengan apa yang kita lakukan. Nah ini sesuai dengan apa namanya hikmah di awal-awal. Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja inda wujudiz salam. Ketika tidak berhasil, ya, ketika kita gagal atau belum berhasil, nah ini itulah ketika dihadapkan hal begitu kita merasa kecewa dengan apa yang kita lakukan, akhirnya udah gak mau lagi lakuin. Itu berarti kita i'timadi dalam amal. Namanya kita masih bersandar kepada pekerjaan kita, kepada ikhtiar kita, bukan kepada Allah Subhanahu. Wala tayassara mabda'ul anta qalibuhu bi nafsika. Dan kamu itu tidak akan merasa mudah, merasa senang. Sebuah tujuan, sebuah cita-cita, sesuatu yang kamu cari itu anta-qalibuhu bi nafsika. Kalau kamu itu melibatkan kemampuan diri kamu sendiri, mengandalkan power kita, mengandalkan akal kita, kepintaran kita, yakin kita tidak akan merasa senang, tidak akan menemukan namanya kebahagiaan. Selalu kita itu merasa dihadapkan dengan permasalahan dan persoalan. Kenapa? Karena tidak ada Allah. Kalau ada Allah kan enak. Nggak berhasil, mungkin belum saatnya Allah memberikan saat ini. Dikasih sedikit, Allah punya rencana lain. Alhamdulillah bersyukur. Memang sudah kehendak Allah seperti ini. Sehingga ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalau seandainya engkau menginfakkan seluruh apa-apa yang ada di muka bumi ini, seluruhnya, ma allafta baina qulubihim, tidak akan pernah meluluhkan antara hati-hati mereka. Maksudnya, kalau seandainya seluruh apa yang di muka bumi itu diberikan kepada mereka, orang-orang yang tidak ada Allah dalam hatinya, maka tidak akan pernah mereka merasa puas, tidak akan pernah hatinya itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini di antara orang-orang yang hubbud dunia, selalu kurang, selalu susah.
bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya kita itu melakukan sesuatu untuk meraih sesuatu itu selalu menyertai Allah dalam pekerjaannya. Wa alamatut talabi billah wa az-zuhdu fi dzalikal amr. Di antara ciri bahwasanya mencari sesuatu itu dengan melibatkan Allah, yakni huwa az-zuhdu fi dzalikal amr. Zuhud dalam perkara. Maksudnya zuhud bagaimana? Zuhud itu kita tidak tadi hubub dunia, terlalu kita itu ngoyo sehingga ketika kita berhasil kecewa. Jadi apa yang kita jadi tidak benar-benar ditahu di dalam hati kita. Ikhtiar harus berkali-kali, tetapi hasil serahkan kepada Allah. Itu bukan orang zuhud itu diam aja. Kita mencari uang, cari uang apa-apa, tetapi ketika ada hasil uang, nah di situ tidak ada rasa kecewa. Bisnis ini, bisnis itu, wow, dengan hitungan udah banyak yang kita dapat. Gagal, nggak kecewa. Karena kita zuhud di sini. Allah berkehendak, mungkin kesempatan yang lain. Dan ngamuk-ngamuk, menyalahin orang, akhirnya isi jadi sasaran. Anak juga, ketiba juga dengan kemarahan kita. Berarti itu diantaranya ketika kita melakukan sesuatu itu tidak melibatkan Allah. Orang yang selalu melibatkan Allah maka melakukan sesuatu dengan totalitas, tetapi hasil selalu diserahkan kepada Allah. Beda dengan orang yang tidak zuhud tadi, ngoyo, marah-marah, akhirnya kecewa. Dan di antara ciri lagi kita mencari sesuatu itu karena dan selalu melibatkan Allah, wal istighfaru billahi anhu. Selalu kita itu menyebutkan ingat kepada Allah, ya. Selalu melibatkan Allah, doa kepada Allah. Ya Allah, hari ini saya mau berangkat kerja, ya. Saya punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri. Ya Allah, Engkau berikan keselamatan kepada diriku di perjalanan dan Engkau berkahi dengan rezeki yang halal, banyak bermanfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Itu yang walaupun kita sudah digaransi sama pimpinan kita akan dapatnya. Tapi dengan begitu boleh jadi Allah berikan bonus selain gaji dari pimpinan kita. Dengan rezeki min haitsu la yahtasib, dengan rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Gajinya itu yang pasti 10 juta, 20 juta udah yang pasti. Karena kita melibatkan Allah, Allah kasih rezeki yang min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba bos kita kasih kita bonus. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira kalau seandainya saya tanya, kalau Allah Subhanahu wa taala menunda sebuah kebahagiaan atau apa yang kita cari saat ini karena Allah tahu dengan kemaslahatan untuk hamba-hamba, kan sesuatu yang Allah berikan itu tidak harus di dunia semuanya. Kita tahu dan Allah berikan itu dari awal kita menurut agama Islam. Di firman Allah Subhanahu wa taala ada bahagia dunia, ada bahagia akhirat. Dan Allah memberikan kebahagiaan dunia, nikmat dunia itu hanya 1% yang disebar kepada seluruh makhluk Allah yang taat, yang maksiat, semuanya dikasih.
Adapun pahalanya pastinya Allah akan memberikan lebih nanti di akhirat. Nah, ketika Allah ngomong, kira-kira nanti sekarang kamu dikasih hanya sekian persen saja, sisanya saya berikan nanti di akhirat. Kira-kira mau pilih yang mana? Pengen di dunia semuanya atau di sisa itu buat akhirat? Sisanya. Boleh jadi kita pengen bahagia, yang pengen full di dunia ini, kata Allah antar disisain tanpa sepengetahuan kita. Allah sisain buat akhirat. Rasanya sekarang enak apa enggak? Agak enak, rasa kurang. Kerja di kantor, ada aturan, harus ada iuran ini, potongan ini. Bahkan kalau saya yang perusahaan yang pribadi, kadang-kadang ada bos yang inisiatif, ini taruh di tabung ini. Pas giliran sudah resign atau sudah pensiun, tiba-tiba bos kasih, nih duit berapa? Selama bulan. Gajinya nggak naik-naik atau gajinya kecil, cuma 10 juta dari dulu 10 juta. Nggak naik si bos ke sana. Yang dirasa waktu kerja nggak enak. Kerja udah tahu lah, kita rajin ini kok gaji begini aja. Nggak tahunya bos tahu ini bikin surprise nanti kalau dia pensiun saya kasih uang. Kira-kira ketika kita pensiun, bos mengasih uang miliaran karena ternyata uang kita selama kerja ditabung, senang apa? Kalau dikasih gajinya 20 juta saat itu, misalnya 20 juta, habis semuanya, pensiun, nggak punya apa-apa. Nah sekarang 10 juta, ya 1 juta habis, dia itu sampai pensiun juga, tapi sudah pensiun Allah si bos kasih. Surprise bagi kita, kira-kira senang yang mana? Mau yang 20 juta habis sudah pensiun win, ya? Atau 10 juta aja nggak apa-apa, tiba-tiba pas pensiun kita dapat duit gede. Ayo. Ya, tapi pengennya sekarang kita pengen yang pertama, 20 juta pengen. 20 juta kata Allah nggak ada kata bos nggak ada apa-apa. Tapi itu rahasia sama seperti Allah merahasiakan kita. Yang Allah simpan nikmat buat akhirat kita nggak tahu. Makanya kita harus uzur sama Allah. Mungkin ketika hidup di dunia ini kita ya dikasih pas-pasan saja cukup sudah. Nggak kayak orang-orang melihat dan ya nggak apa-apa. Boleh jadi Allah siapkan nanti buat di akhirat. Di akhirat kata Allah, tuh kebaikan kamu selama hidup di dunia dulu saya nggak kasih semuanya, nih saya kasih sekarang, nikmatin kenikmatan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira apa kita orang beriman, bukan orang kafir. Kalau orang kafir dia habis di dunia, dia baik, kalau kasih kebaikannya dibalas semuanya kebaikannya, karena di akhirat tidak ada bagian. Allah tidak akan berikan pahala di akhirat buat orang-orang yang tidak beriman. Tapi buat orang yang beriman masih ada pahala nanti di akhirat. Makanya orang-orang yang tidak beriman dikasih semuanya di dunia. Dia dermawan, ada orang-orang nggak beriman dermawan ada. Makin kaya, kekayaannya banyak. Memang itulah di antara keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik Allah balas dengan kebaikan, tapi tidak untuk di akhirat buat orang-orang yang tidak beriman. Nah, buat orang yang beriman masih ada akhirat, maka boleh jadi di dunia ini bukan balasan, hanya baru karunia saja. Nanti balasannya nanti di akhirat. Begitu. Kira-kira semuanya. Jadi jalani hidup itu ya dengan baik-baik saja. Selalu libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa sih kita itu pertama kali harus benar-benar mempelajari ilmu tauhid,
agar supaya kita mengenal Allah. Mengenal Allah itu bukan berarti hanya sifatnya sujud, tidak mau berikannya, tetapi makna daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kayak seperti tadi sifat yang jadi sebagai Allah. Hak Allah. Ada orang hujan-hujanan, kata Allah sakit ya sakit, kata Allah enggak ya. 10 orang anak-anak main hujan-hujanan, yang 9 tidak, ada 1 yang sakit. Berarti Allah menandati ada 1 orang. Kalau gara-gara hujan wajib sakit, berarti semua yang hujan-hujanan harus sakit. Tapi kan enggak ternyata. Dari 10 yang hujan-hujanan, hanya 1 anak yang dia itu sakit. Berarti Allah menandati hanya dengan 1 orang saja. Sama kita juga hidup di dunia, udah ada Allah yang ngatur, jalanin aja udah yang harus kita jalani, nggak usah pusing. Semua yang dikatakan Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, itu tanamkan dalam diri kita. Anak mungkin sampai saat ini agak susah diatur. Serahkan kepada Allah. Terus kita jangan berhenti untuk mendidik. Tugas kita mendidik bukan untuk perubahan lagi. Yang berhak berubah menjadi anak baik dan tidak adalah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Level Rasulullah SAW itu kata Allah, Rasul, walaupun levelnya Nabi, Rasul, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai. Buktinya bahwa Rasulullah ada yang tidak bilang, walakin Allah yahdi man yasha, yang memberikan hidayah itu Allah. Nabi Nuh, Nabi, anak istrinya tidak begini, berarti yang memberikan hidayah siapa? Apalagi kita anak kita yang bukan levelnya Nabi itu bukan. Tapi apakah mereka berhenti untuk mengajak kepada Allah ke jalan kita? Tugas kita mendidik anak dan tarbiyah anak mengenalkan kepada Allah. Adapun dia menjadi soleh atau tidak itu urusan Allah. Jadi jangan dipusingkan dengan anak. Jadi tugas kita itu lakukan tugas kita. Jangan suka pusing dengan urusannya yang lain. Tugas kita kepada Allah adalah ibadah taat kepada gitu. Urusan rezeki urusan Allah. Ya sudah jangan dipusingin dengan urusan rezeki. Wajiban kita apa? Kata Allah suruh ikhtiar, ya ikhtiar saja. Urusan hasil rezeki banyak atau sedikit itu urusan Allah. Tuh, seperti itu. Jadi ini hikmah dari kitab hikam yang ke-25. Ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wa la tayassar matlabun anta talibu bi nafsika. Kesimpulannya, jadi orang-orang yang arif itu mengenal Allah. Sudah ma'rifat mengenal Allah. Yang sampai sholat tapi kita nggak tahu sholat kita buat siapa, ibadah kita buat siapa. Kan kita sholat menyembah. Yang kita sedang nggak tahu siapa. Nah ini salah juga. Berarti sholat itu buat apa? Apa bedanya dengan olahraga atau gitu? Orang-orang arif, orang-orang yang mengenal Allah, ya, bentuk daripada tasarrufnya itu semuanya karena Allah, selalu melibatkan Allah. Wa tasarrufati ghairuhu kullu nafs. Sementara orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak kenal Allah, segala bentuk pekerjaannya, ikhtiarnya, apa yang dilakukan itu apa? Bin nafsi, mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kemampuan sendiri.
waktunya dagang, dagang, setelah dagang ya sudah. Waktunya sholat, tinggalin dagangannya. Kan gitu. Kalau Allah selalu jaga, sehingga tidak ada kesulitan, tidak ada stagnasi dalam meraih sesuatu kalau seandainya selalu Allah dilibatkan dalam setiap pekerjaan kita, setiap apa yang kita kerjakan. Begitu juga tidak akan merasa mudah, akan selalu sulit menemukan kesulitan kalau seandainya kita melakukan sesuatu, mencari sesuatu mengandalkan kemampuan diri, karena kemampuan diri kita terbatas. Yang memberikan kemampuan adalah Allah. Kalau kita mengandalkan diri kita, maka ketika Allah tidak memberikan kemampuan itu, di situ akan malah akan stagnasi, akan stop, akan terhenti, dan kita akan merasa sulit menemukan jalan keluar dan apa-apa yang kita cita-citakan serasa ini mustahil karena Allah tidak dilibatkan. Allahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira. Mungkin ada ini. Apakah sholat insan nabi kabar? Yang artinya sungguh kami mendengar sholat menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Dalam tafsir wajib dikatakan bahwa termasuk nabi dalam masa hidupnya pasti menemui kepayahan sejak dalam kandungan sampai masa dewasa. Manusia mesti berusaha payah mencari nafkah, mengalami sakit dan mati. Dalam alam kubur menuju alam mahsyar pun manusia menghadapi kepayahan. Artinya memang kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan susah di dunia ini. Mungkin itu ya dengan keilmuan saya hari ini. Allah juga menciptakan kita manusia ada hawa nafsu, dan ini batasan hawa nafsu bagi kita sulit sekali untuk mengendalikannya, karena yang akan menjerumuskan kita adalah hawa nafsu yang mendorong hal-hal yang tidak baiknya. Mungkin dalam kehidupan kita apapun yang diberikan oleh Allah, kesusahan atau kebahagiaan, tersirat dalam diri kita, dalam hati kita, kesempurnaan ada, pasti di manusia ada. Jadi kalau mau dikatakan tadi benar-benar ikhlas melakukan Allah, susah sekali. Ini bagaimana caranya? Ya memang kita dari istiqomah pasti ada cara-cara yang memang lolos gitu ya dari apa yang memang diberikan oleh Allah. Terutama dikatakan Pak Ustadz, kita serahkan semua kepada Allah. Ya tapi inilah manusia dengan kehilafannya pasti ada. Pertanyaan saya bagaimana caranya untuk benar-benar istiqomah selalu semua itu ke Allah. Kita bisa kasih. Kalau tadi laqad khalaqal insana fi kabad, bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kabad, di dalam kepayahan. Para ulama di tafsir banyak berbeda pendapat. Ada tafsir dalam tafsir Tabrani dikatakan laqad khalaqna ibna adam fi syiddatin wa anatin wa nasabin. Jadi kami telah menciptakan dari Adam itu dalam kebanggaan, ya, kepayahan dan lain sebagainya. Banyak juga ini seperti halnya yang kemarin diungkapkan di 524. Tasdaqul hukukal abdan maju tapi hadir. Dunia ini adalah memang tempatnya kita berpayah-payah. Jadi kalau saja kita menemukan dalam setiap perjalanan hidup kita itu sesuatu yang kita anggap payah, menurut manusia payah, ya, menurut manusia, buat manusia itu adalah kepayahan, ujian itu kan repot. Dalam pandangan manusia kerepotan itu memang
Tapi satu sisi ada orang yang Allah berikan kelebihan harta. Buat orang yang punya kelebihan harta, di mata Allah ini adalah semua ujian. Saya uji dengan harta ini. Bisa nggak mentasawufkan ini harta? Jangan sampai apa yang aku berikan itu melanggar aturan yang sudah aku berikan. Rata-rata orang-orang yang sudah Allah berikan kelebihan harta, jabatan, ini timbul dalam hatinya rasa sombong. Walaupun tidak ada ucapan beda. Kalau kita turun dari angkot sama turun dari Pajero, kira-kira bedanya apa? Hati itu beda. Pernah ngerasain mungkin turun mobil biasa yang murah sama mobil yang ratusan atau M, rasanya gimana? Padahal mobilnya bukan mobil kita juga. Ada ego yang timbul di sini. Jalan seolah-olah dan apa? Benar kan? Itu maksud saya kerasa seperti ini. Dan itulah ujian. Bisa nggak kita mau turun dari mobil bagaimana? Ya, kita tuh terbiasa saja. Ternyata sulit seperti itu. Dan ini harus dilakukan. Harus dilakukan. Makanya hidupnya hidup pola sederhana. Bukan berarti kita harus nggak punya yang uang, bukan. Yang dibiasakan bagaimana kita hidup itu harus sederhana. Kembali kepada tadi, bahwa manusia itu fikatan selalu susah dan payah. Kenapa enggak? Memang kenyataan seperti itu. Setiap pergerakan langkah kita itu, kita tuh selalu kayak baru beres ini lagi. Ya. Belum lagi perjalanan kehidupan kita mulai dari kandungan sampai lahir sampai sekarang sampai mati lagi. Ini dalam menjalani kehidupannya saja kita seperti itu. Tidak akan lepas dari persoalan dan persoalan. Dan itulah sifatnya dulu dunia. Terus bagaimana sekarang menyikapi tentang nafsu kita? Ya. Nah, dalam diri kita ini punya qalbun sanubari. Ada hati sanubari. Dan hati sanubari tidak bisa dibohong. Selalu mengatakan dan mendorong kita melakukan kebaikan. Ya. Ada orang yang hatinya itu belum mati, masih sakit. Ketika dia melakukan maksiat, mau zalim sama orang, nyuri kan, pasti dalam hatinya merasa itu salah. Dia ngaku itu salah. Ini nggak boleh. Cuma desakan nafsu yang mengalahkan hati ini. Namanya kita suka perang antara hati dan nafsu. Kalau dilihat di film dinampakin tuh, ya ada yang pakai jubah putih, jubah hitam, begitu tuh. Ya, bisa bisik-bisikan antara jubah putih sama jubah hitam atau jubah merah, ada tanduknya gitu. Itu sebenarnya gambaran daripada apa yang ada dari kita antara hati dengan nafsu. Lebih dominan kemana? Apakah kita akan mengalahkan hati kita dan memenangkan nafsu kita, atau kita memenangkan hati kita mengalahkan nafsu kita? Karena nafsu ini, kalau saya kita selalu memenangkan nafsu, berarti kita itu miara nafsu. An-nafsu kaltifli, nafsu itu seperti anak kecil. Itu harusnya beralih. Kalau seandainya engkau biarkan, engkau rawat begitu, ya dibiasakan begitu. Siapa itu terus? Kalau anak nggak di stop menyusunya sampai 3 tahun 4 tahun pengennya terus. Kalau zaman dulu kan gitu, udah gede udah sekolah masih ada ini aja, ngempeng gitu mamanya. Kenapa? Karena dia berhenti. Tapi kalau sudah stop, mau usia 2 tahun sudah stop ajar Islam seperti itu, insya Allah enggak. Tapi kalau saya selalu dekat itu sekolah SD aja masih ada yang ngempeng rasanya itu ya, pengen enteng mulu gitu. Nah itu nafsu begitu. Kalau kita selalu ikuti, akhirnya nanti nafsu itu akan mengalahkan hati kita. Nah ini yang bikin kita sulit.
duit satu lepok di jalan, ya. Atau kita lihat orang jatuh buang duit kita bukan. Nah, saya tanya dari hati yang paling dalam, kira-kira kata hati ambil ya? Hati kita hati. Bukan hak saya, hati itu masih ngomong, bukan punya saya. Punya orang kalau mau nanti ngomong, ambil panggil orang yang ada gitu. Nafsu begitu timbul firasat. Itu HP kamu kan rusak lumayan buat beli iPhone. Kan ada dorongan nafsu di situ. Peranglah hati dengan nafsu kita. Terserah kita yang ini sekarang. Mau kalahkan hati kita dan nafsu menang, atau masuk dikalahkan hati dan kita ya. Makanya hidup itu pilihan sih. Kita punya ini saja. Kalau kita ambil, lumayan buat telepon, umpetin, lari kita. Dia nggak tahu lumayan buat dari telepon. Berarti kita miara nafsu kita dan membiasakan nafsu kita untuk hati dan dibiasakan hati kita kata, maka itu kita akan sulit meninggalkan hal yang tidak baik. Oleh karena sekali lagi biar kita merasa nggak repot ya untuk mengendalikan hawa nafsu kita, biasakan nafsu itu untuk dikalahkan. Walaupun ya begitu, kalau kita nggak ambil atau kita kasih kepada orang yang punya, ya kita nggak dapat apa-apa. Tetapi hati kita saja kecewa, nafsunya kecewa dan kita yang kecewa karena nafsu kita begitu. Makanya dibiasakan. Agar kita waktunya pesan ini tadi mengenai Pak segala sesuatu harus beribadah Allah pastilah karena kita termasuk kita kan disertakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu lemah, tidak berdaya. Sedangkan yang lain ada di Al-Ma'arij ini, surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 27 ya. Alhamdulillah bersyukur inna insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu illa musallin alaihi wa sallallahu alaihi arti seperti ini orang manusia itu dalam keadaan penuh kesalahan. Jika diberikan ila masuk syaitan, ketika kita diberikan keburukan atau ketidakenakan, kekurangan, pasti kita berbuat dosa. Tapi ketika kita beri kekayaan dan sebagainya, kenikmatan, kita namanya pikir, bahilah. Itu udah sifat dasar manusia. Tetapi kadang-kadang kita kalau yang kita tidak ngerti, wah dengan ayat ini barangkali ketika kita mungkin sering ngeluh tidak salah karena bersikap seperti itu. Juga kita pikir, maka kita sikap seperti itu. Kita pikir gitu ketika kita diberi kenikmatan. Tapi ternyata Allah sini memberikan solusi juga. Gimana supaya kita tidak berdosa, kita tidak pikir gitu. Walaupun kita sepakat seperti itu, sepakat kita yang diciptakan. Sehingga yang paling penting berarti kita bersulit, kalau orang yang sholat. Dan sholat itu mungkin dari mulut ya, istiqomah. Dan seterusnya mungkin kita suka memberi dan sini memberi pun kadang-kadang kita yang berikutnya kita tuh memberi kalau kita diminta gitu. Padahal kita lebih baik itu memberi sebelum diminta gitu. Dia seperti idealnya.
Jadi jangan minta mau sedekah itu. Yang itu lupakan aja. Kalau gitu, berarti itu kan seperti itu karena bisa diibadah makan. Terima kasih. Terima kasih buat penjelasannya, masukan buat kita. Segera sedikit menambahkan, ya tadi korelasi dengan apa yang dikatakan tadi, yang telah dijelaskan. Jangan sampai kita seperti itu. Lagi susah baru ingat Allah, gitu kan? Kita udah senang, lupa sama Allah. Nah, orang yang tidak akan berkeluh kesah dan tidak merasa sombong, tidak merupakan Allah, siapa? Ilal musholli, orang-orang yang selalu sholat, mendawakan sholat. Ini apa? Orang-orang yang takwa, orang-orang yang beriman. Makanya itu perlu memupuk keimanan buat kita, mengenal Allah yang sebenar-benarnya. Keimanan kita kaitan ketika kita mengetahui sifat Allah seperti apa. Ya, ternyata Allah punya sifat jaiz, boleh begitu-begitu, ya sudah, ngapain dulu? Gitu. Ya kan? Orang inilah bagaimana kita penting menanamkan keimanan kepada dikatakan anak-anak kita. Ya. Awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi istiqamah. Yang pertama kali wajib kepada manusia ma'rifatul ilah, mengenal Allah. Ya, dengan mengenal Allah, insya Allah keluh kesahnya tidak akan terjadi dalam diri. Kenapa? Ini selalu kita kembalikan kepada Allah. Tugas kita ikhtiar. Makanya sebelum apa-apa ya, ketika dikasih musibah, ya sudah. Ya Allah, saya mau bawa anak berobat, berikan kemudahan untuk kesembuhan anak saya. Bismillah, saya mau antar anak buat ujian masuk perguruan tinggi. Ya Allah, berikan kemudahan. Jangan ini membawa anak saya kan prestasinya bagus, daftar sana sini, udah mentok. Ya Allah, baru jangan Allah dulu, ya. Nah, kadang-kadang kita nggak Allah dulu, kalau sudah tempat mentok baru ya Allah begitu. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang selalu berkeluh kesah dan tidak bersyukur ketika dikasih ini. Begitu. Boleh ya? Iya boleh. Gimana? Karena tadi ya sifat manusia lagi ya, ketika memang diawali kita niatnya karena Allah, begitu dikasih kebahagiaan lupa. Itu bagaimana? Jadi sebenarnya bukan sifat manusia, sifat manusia ini. Kun bi awsafi dalam kajian tauhid tasawuf, kun bi awsafi rububiyatika mutahaqqiqah. Wa bi awsafi rububiyatika mutahaqqiqah. Kita itu disuruh untuk menyatakan di sifat kemanusiaan. Sifat manusia apa? Lemah. Manusia itu doa itu tadi. Kalau tadi doa itu lebih ke masalah pernikahan. Kalau dari asbabul nuzul, kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain manusia. Ketik aja Allah yang itu tuh lemah ya. Lemahnya manusia. Kita harus tahu diri, gitu. Harusnya kita tahu diri. Kita lemah, kita nggak bisa apa-apa. Wa bi awsafi rububiyatika muta'alliqah. Terus kalau kita lemah harus bagaimana? Kita harus selalu bergantung, menggantungkan diri kepada sifat ketuhanan Tuhan kita. Siapa? Sifat Allah. Muta'alliqah, selalu bergantung. Allah Maha Kaya, saya miskin. Makanya dalam doa, ya Allah, ana abdukal faqir wa anta al-ghani wa ana abdukal faqir. Engkau adalah zat yang Maha Kaya, sementara aku adalah hambamu yang fakir. Maka aghnina atau aghnini bi halalika haram. Ya Allah, kayakan aku, jauhi daripada, kayakan aku dengan perkara yang halal, jauhi dari perkara yang haram. Begitu. Saya itu bodoh ya Allah, tidak tahu apa-apa. Engkau yang mengetahui segala sesuatunya ya Allah.
berikanlah ilmu-ilmu kepadaku agar supaya saya bisa begini. Itu perintahnya. Jadi kadang-kadang kita merasa sifat manusia mengeluh sifat, bukan. Kita sendiri berarti tidak mengenali sifat kemanusiaan kita. Mengeluh itu bukan sifat manusia. Bentuk ketidakpahaman tentang sifat manusia sendiri. Sifat manusia lemah. Semuanya Allah yang atur. Manusia itu miskin, fakir, yang kaya Allah. Manusia itu nggak tahu apa-apa, yang tahu Allah. Nggak tahu apa-apa, mungkin kita nggak tahu kehidupan kita ke depan seperti apa. Tapi Allah jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah tahu kapan kita hidup, kapan kita mati. Ya, itu kita harus bergantung pada sifat Allah. Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad awwalil akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah. ويكافئ مزيدا يا رب لنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم وقرأنا قربه إلينا من حاجاتنا إليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورزقنا كمال المتابعة له الظاهر وبين في الدين والدنيا والآخرة. بل سبحان ربك رب العزة يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت